Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmadani, NIM 18043084. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis fundamental PT Delta Jakarta. Baik, pertama kita akan mengenalkan tentang bisnis model dari PT Delta Jakarta ini. PT Delta Jakarta ini bergerak di bidang usaha memproduksi sejumlah merek bir terkenal. Seperti contohnya di sini ada Angker Bir, Angker Stout, Kuda Putih, dan Carlsberg Bir. Dan PT Delta Jakarta ini juga memproduksi produk yang memenuhi kebutuhan pasar minuman yang berbasis non-alkohol, yaitu seperti sodaku dan soda ais. Sumber income PT Delta Jakarta ini yaitu berasal dari penjualan bir. Segmen usaha atau market PT Delta ini berada di Indonesia. Kasus hukum yang saya dapat yaitu terjadinya salah catat saham DKI oleh PT Delta Jakarta ini. Dan kepemilikan sahamnya yang pertama dimiliki oleh San Miguel Malaysia yang memiliki saham sebesar 58,33%. Pemda DKI memiliki 26,25% dan masyarakat memiliki 15,42%. Baik, pertama kali kita akan membahas tentang revenue dari PT Delta Jakarta ini. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa PT Delta Jakarta memiliki revenue yang tinggi pada tahun 2014, yaitu sebesar 2.111,639 dan mengalami penurunan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Seperti yang kita lihat, di tahun 2019 revenue PT Delta ini memiliki 827.137 dan turun di tahun 2020 menjadi 465.466. Selanjutnya kita akan membahas net profit. Di sini kita lihat net profit PT Delta Jakarta ini mengalami penurunan pada tahun 2020. Yang kita lihat di sini tahun 2019 revenue-nya net profit-nya terdapat 317.815 dan turun di tahun 2020 menjadi 94.260. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang aset. Dilihat dari sini bisa kita katakan bahwa aset PT Delta Jakarta ini cukup signifikan, tetapi mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Yang bisa kita lihat di sini tahun 2019 memiliki 1425984 dan tahun 2020 turun sekitar 10% yaitu 1406322. Selanjutnya kita akan membahas tentang hutang. Hutang PT Delta Jakarta ini bisa kita bilang juga signifikan karena tidak mengalami penurunan yang terlalu rendah. Yang kita lihat di sini tahun 2020 mengalami penurunan yang paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 155.159. Dan selanjutnya kita akan membahas modal. Modal PT Delta Jakarta ini juga cukup signifikan dan mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 menjadi 1.251.162. Dan di sini kita akan membahas tentang rasio keuangan PT Delta Jakarta. Baik, pada DPR-nya PT Delta
pada NPM-nya PT Delta Jakarta mendapat 20,25%. Dan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 38,43%. Dan EPS-nya terdapat 43,35% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 397,03. Dan untuk PER-nya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 103,81. Dan untuk book value-nya mengalami penurunan dari tahun 2019. Tahun 2019 book value-nya terdapat 3.150. Sedangkan turun di tahun 2020 menjadi 1.220. PBF-nya yaitu 2020 terdapat 4,42 yaitu lebih naik dari tahun sebelumnya yaitu 3,15. Dan untuk DER-nya 124,8 di tahun 2020 yang bagaimana lebih turun dari tahun sebelumnya yaitu 175,03. Dan untuk ROE-nya di tahun 2020 terdapat 9,66%. Yang bisa kita lihat di sini lebih turun dari tahun sebelumnya di tahun 2019 yaitu 26,20%. Kita lihat di sini rata-rata di tahun sebelumnya yaitu sekitar 19%. Dan terdapat di tahun 2020 paling rendah yaitu 9,66%. Dan untuk ROA-nya terjadi juga penurunan di tahun 2020 menjadi 7,8%, yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 22,29%. Baik, di saat video ini dibuat, harga saham PT Delta ini yaitu 4.040. Dan kita masuk ke kesimpulan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan menurut pendapat saya. Dari kriteria produk dan jasa dari PT Delta Jakarta ini saya beri status no, karena menurut saya sebagian besar saham dipegang oleh Sun Liquid Malaysia tersebut, makanya saya memberi status no. Dan untuk GCG-nya saya beri juga status no karena pemegang saham terbesarnya terdapat di Samiku Malaysia tadi, dan adanya pembahasan kembali baru-baru ini tentang larangan minuman beralkohol yang menyebabkan kurang signifikannya pertumbuhan rasio keuangan PT Delta Jakarta ini. Untuk revenue-nya saya beri status no karena mengalami penurunan yang signifikan berturut-turut sejak tahun 2017. Dan untuk net profit juga saya beri status no karena mengalami penurunan dan juga berdampak oleh kejadian kasus hukum tadi. Dan aset saya beri status oke karena masih mengalami penurunan sedikit tetapi masih dianggap wajar, dan liability saya beri oke karena masih aman. Dan book value-nya saya beri oke karena masih meningkat tetapi sayangnya menurun di 2 tahun terakhir. Dan juga akibat kenaikan beban umum dan administrasinya yang meningkat yaitu 6%. Dan sektor saya beri status no karena posisi mereka sedang terancam. Dan ROE-nya saya kasih no karena ada di bawah standar. Dan maksudnya saya juga beri status no, dan dividen saya kasih oke karena masih konsisten membagikan ke investornya. Jadi total keseluruhan dari kesimpulan saya ini yaitu 4/11. Untuk kesimpulan saya,
jika ditanyakan apakah saya akan berinvestasi ke PT Delta Jakarta atau tidak, maka saya akan menjawab untuk sementara ini tidak. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.